Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia. Saya tinggal di Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Kugung, Kabupaten Tanggamus. Di sini di Pekon Rantau Tijang ini mayoritas usahanya petani ikan. Mulai usaha ini sekitar tahun 2010-2011 lah. Itu saya mulai dari awal itu saya belum ada kolam, itu nyewa dulu, nyewa kolam atau kerjasama sama petani, bagi hasil dengan petani. Nah itu kalau kita bagi hasil dengan petani itu persentase. Biasanya kita yang modal bagi hasil bagi dua dengan petani. Terus ada juga kolam saya sendiri. Kalau kolam sendiri ya kita modal sendiri, pakan kita sendiri. Kebetulan ikan juga saya keluarkan sendiri. Nah, saya memilih usaha ikan di sini, bergerak di bidang perikanan di sini karena saya baca potensi. Saya baca potensi wilayah saya rata-rata 50% petani ikan, 50% petani padi. Jadi saya baca potensi di sini yang agak berkembang dan bisa kita harapkan untuk masa depan ya petani ikan. Kalau budidaya ikan di sini beragam, Pak. Nah, itu kebanyakan, tapi kebanyakan kalau saya itu ikan nila. Ya ikan mas juga ada, ikan lele ada, ikan gurame juga ada. Di sini mayoritas semua ikan ada. Cuman kebanyakan ikan nila. Rata-rata kalau ikan nila sama ikan emas itu Pak full pakan. Jadi pembibitan sekian, pakan sekian. Rata-rata kalau di nila bibit antara bibit sama pakan itu kita hitung 21 Pak. Dalam artian kalau 10.000 ikan itu kita habis kebanyakan rata-rata 2 ton. 2 ton atau kurang-kurang dikit. Itu kalau full pakan. Kepadatan ikan di kolam kita di sini rata-rata kita ambil contoh aja setengah hektar. Kalau setengah hektar itu rata-rata kebanyakan 50.000 lah ya, tergantung ada 40, 50 sampai 60 tergantung kedalaman dari kolam itu. Nah, terus untuk cara mengasih makan itu biasanya sehari itu 3 kali Pak. Pagi antara jam 8 sampai jam 9, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, mentok di duhur lah. 3 kali rata-rata Pak. Masa pertumbuhan ikan itu dari awal kita tebar benih sampai panen itu rata-rata 4 bulan. Nah, terus untuk besaran ikan itu rata-rata dari 1,3 kilo sampai 1,7 kilo. Kalau untuk saya sementara ini, kalau untuk penggunaan benih, saya ngambil di Lampung Timur Pak. Saya ngambil di Lampung Timur itu daerah Lampung Timur sanalah. Itu saya ngambil dari sana itu rata-rata ukuran saya 23, 35, 46 tergantung dari
adanya bibit, karena kadang-kadang kan bibit kadang-kadang ada susah, kadang-kadang ada gampang, tergantung dari bibitnya aja. Kalau pemasaran ikan Pak, selama ini kita jual tergantung dari agen Pak. Rata-rata kalau kita di Ubung sini, Ubung Pegelaran lah umumnya itu Bandar Lampung, Metro, sama Jakabaring, Palembang. Kalau kita di Pugung sini Pak, per hari itu mungkin 10 tonan sampai 15 ton mungkin keluar per hari. Itu rata-rata keluarnya Bandar Lampung, Metro, sama ke Jakabaring, Palembang. Dari segi pakan, dari kecil awal mula kita tebar benih, itu biasanya kita kasih pelet halus. Itu dari produk Sinta kita ambil. Nah, terus setelah berapa minggu dia mulai naik -1, kita kasih, kalau saya Pak ya, kolam saya pakai Sinta -1. Setelah itu sekian minggu, sekian bulan naik, saya naikkan ke -2, itu saya biasanya pakai laju Pak. Kalau selanjutnya lajunya berapa persen dari pakan yang kita butuhkan, selanjutnya saya naik ke -3 sampai ikan keluar. Kalau cara panen biasanya Pak, kita sehari sebelum panen itu biasanya kita puasakan dulu. Biar ikan itu di perutnya itu tidak ada pakan dan menghindari kematian. Nah, biasanya kita puasakan 1-2 hari. Setelah itu kita seket, kita sistem seket pakai anggota anak buah kita yang tim seketnya, kita seket pakai jaring. Terus itu kita angkat. Setelah itu kita taruh dulu, kita diamkan dulu, kita kocor pakai mesin air, alkon biar ikannya udah sehat. Sekitar jam-jam 3, jam 4 sore baru kita mulai packing. Kalau packing itu biasanya tergantung jarak tempuh Pak. Kalau kita untuk Bandar Lampung ke Metro biasanya 7 kilo per kantong. Cuman kalau kita ngirim ke Palembang, ke Jakabaring, itu biasanya 6 kilo per kantong. Itu kekuatan kantong itu, oksigen plus es itu sekitar 7-8 jam. Kalau sekarang ini Pak, iya tergantung. Kalau sekarang ini kebetulan kemarau. Nah, kemarau itu yang jadi kendala pertama, air. Kita kekurangan air. Nah, itu juga berpengaruh sama perkembangan pertumbuhan ikan. Kalau yang lain-lain ya mungkin pakan selalu naik, harga ikan nggak naik. Nah, itu yang selama ini dikeluhkan oleh petani, pakan. Harapan kita terutama dulu untuk ke pemerintah daerah Pak ya. Kalau bisa ya kita didukung lah. Didukung dari dinas pertanian, dari dinas perikanan itu dibantu pembibitan yang bagus atau dari pakan, karena selama ini kalau saya Pak ya selama ini belum ngerasain Pak kita bantuan dari pemerintah daerah itu belum ada. Ya mungkin ada sih, sebagian ada, cuman mungkin belum menjangkau semua gitu loh. Nah, terus harapan kita ke perusahaan penyedia pakan itu kalau bisa ya harga pakan ini jangan selalu tiap tahun, tiap bulan itu kayak ada kenaikan terus Pak, ada kenaikan terus. Kita kasihan juga sama petaninya Pak, karena selama ini kita mau naikkan harga kalau naik harga pakan, ikan nggak kita naikkan, kan kasihan juga petaninya Pak. Mau nggak mau kita naikkan ikan itu, tapi kalau kita naikkan ikan ya agen-agen ataupun yang ngambil ikan ini yang ngeluh juga Pak.
karena di pasaran ini apalagi selama ini pengaruh mungkin dari ya baru kita mengalami COVID segala macam ini kan daya beli masyarakat ini kan dari COVID terus kemarau panjang kemarin, mungkin daya beli masyarakat itu kurang. Penutup dari saya, semoga yang telah menyaksikan video ini bisa bermanfaat. Kita anggap bagi ilmu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa menyaksikan video channel ikan dari Pak Hartadi. Salam.